Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi Word Option pada Microsoft Office Word. Salah satu fungsinya adalah dapat mengganti tampilan atau tema Microsoft Office Word seperti yang saya gunakan sekarang ini. Video ini merupakan video kelima dari playlist kursus Microsoft Word. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada General. Fungsinya adalah sebagai pengaturan umum saat bekerja dengan Microsoft Office Word. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, ada User Interface, Personal, dan Startup Option. Yang pertama di bagian sini ada Show Mini Toolbar on Selection. Fungsinya untuk menampilkan kotak toolbar saat menyeleksi objek atau teks. Jika tercentang seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita memblok suatu teks, maka akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya ada Enable Live Preview. Fungsinya untuk menampilkan preview secara langsung saat menggunakan fitur Microsoft Office Word. Seperti ini. Jika kita memblok suatu teks atau objek, kemudian kita menggunakan fitur seperti ini, maka akan ditampilkan secara langsung preview dari efek yang digunakan. Oke, selanjutnya ada Update Document Content While Dragging. Fungsinya untuk menunjukkan bagaimana sebuah konten dokumen akan terlihat saat objek dipindahkan, diubah ukurannya, ataupun diputar. Untuk detailnya mungkin nanti kita akan bahas di video yang lain, karena jika kita membahas semuanya satu persatu, video ini akan terlalu panjang. Oke, saya akan jelaskan sebagian saja. Selanjutnya di bagian sini ada pengaturan personal. Di sini ada username, namanya kita bisa ganti. Kemudian di sini ada inisial. Lalu di bagian sini adalah pengaturan tema dari Microsoft Office Word. Yang saya gunakan sekarang adalah dark gray, tampilannya seperti ini. Tampilan defaultnya adalah tema white seperti ini. Jika kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke tampilan dark gray. Selanjutnya ada Startup Option. Saya jelaskan yang bagian yang ini saja. Fungsi bagian yang ini, Start up the start screen when this application start. Fungsinya adalah untuk menampilkan start screen ketika kita membuka aplikasi. Agar lebih jelas akan saya perlihatkan secara langsung. Oke, kita klik OK. Kemudian kita close dulu. Lalu kita buka aplikasi Microsoft Word. Start screen yang dimaksud adalah bagian yang ini. Ketika kita menghilangkan centang di bagian yang tadi, maka start screen yang ini tidak akan muncul dan akan langsung masuk ke blank dokumen seperti ini. Oke, kita coba. Dan saya lebih suka tidak menampilkan start screen. Kita hilangkan centangnya, klik OK. Kemudian kita close. Lalu kita buka aplikasinya lagi. Maka akan langsung masuk ke blank dokumen seperti ini. Karena durasinya sudah lumayan lama, kita akan bahas fungsinya secara umum saja. Oke, selanjutnya di bagian sini ada display. Fungsinya untuk mengubah bagaimana konten dokumen ditampilkan di layar dan ketika di print. Salah satu contohnya adalah bagian yang ini. Misalnya jika kita centang bagian spasi dan paragraf Mars, maka bagian spasi akan digantikan dengan simbol titik dan setiap paragraf akan ditandai dengan tanda seperti ini. Oke, kita klik OK seperti ini. Lalu kita buka salah satu dokumen, misalnya ini. Maka setiap spasi yang ada di dokumen akan ditandai dengan tanda titik seperti ini, dan
Setiap paragraf akan ditandai dengan tanda seperti ini. Namun ketika ini di print, tanda titik dan tanda yang ini tidak akan tercetak. Oke, kita coba. Kita masuk ke print. Kita bisa lihat tanda yang sebelumnya tidak muncul di bagian print preview. Oke, lanjut ke pembahasannya. Selanjutnya di sini ada proofing, fungsinya untuk mengubah cara mengoreksi kata dan format pada teks. Kemudian ada save, fungsinya untuk mengatur bagaimana dokumen akan disimpan. Misalnya di sini ada format dokumen, lalu di sini ada save atau cover information. Biasanya akan muncul informasinya akan muncul di bagian sini. Dan di sini ada durasi waktunya, saya gunakan 1 menit. Kemudian di sini ada lokasi dari file auto recover. Kita bisa ubah lokasinya. Misalnya kita simpan di bagian dokumen seperti ini. Tinggal kita klik OK. Maka lokasinya akan berubah. Kemudian di sini ada default lokasi dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada language, fungsinya untuk mengatur bahasa yang digunakan saat menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian selanjutnya ada advance. Advance ini adalah opsi lanjutan dalam Microsoft Office Word. Di sini ada editing option, pengaturan cut, copy dan paste, pengaturan image dan lain-lain. Untuk pembahasan lengkapnya mungkin akan kita buatkan video khusus karena terlalu banyak yang harus dijelaskan. Oke, selanjutnya customize ribbon, fungsinya untuk mengatur ribbon menu yang ada di bagian belakang ini. Kita bisa menambah ataupun mengurangi menu-menu yang ada di bagian sini. Oke, untuk caranya mungkin akan kita buatkan video khusus. Dan selanjutnya ada quick access toolbar, fungsinya untuk mengatur quick access toolbar yang ada di bagian sini. Kita bisa menambahkan ataupun mengurangi fungsi atau fitur yang ada di bagian sini. Misalnya kita tambahkan print preview and print. Tinggal kita klik add pada bagian sini. Lalu klik OK. Maka di bagian sini akan muncul tambahan fitur baru. Oke, lanjut ke pembahasannya. Selanjutnya adalah add-ins. Fungsinya untuk mengatur atau menambahkan fitur tambahan pada Microsoft Office Word. Salah satu contohnya adalah Script Mat yang dapat memudahkan kita saat menuliskan rumus atau simbol matematika. Oke. Kemudian yang terakhir ada Trust Center. Fungsinya untuk menjaga keamanan dokumen dan komputer saat menggunakan Microsoft Office Word. Untuk pengaturan lanjutannya ada di bagian sini, Trust Center Setting. Untuk pembahasan detailnya nanti akan kita buatkan video khusus karena terlalu banyak bagian-bagian yang harus dijelaskan. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian tab home beserta dengan fungsinya. Untuk kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, silakan subscribe channel ini dan bagikan jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.